Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu menakjubkan. Belum lama ini, saya ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa teman saya. Ngobrol tentang berbagai macam hal, tetapi terutama beberapa hal yang menurut kami itu lucu-lucu. Bisa dibuat bahan refleksi, tetapi sekaligus juga bisa ditertawakan, terutama menertawakan diri sendiri. Katanya menertawakan diri sendiri itu sehat. Yang tidak sehat itu kalau ketawa-ketawa sendiri. Kami ngobrol tentang manusia, tentang Homo sapien. Homo sapien itu katanya paling pinter dibandingkan ciptaan yang lain. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan atau lebih sopannya kita renungkan bersama. Apakah benar pinter atau pinternya itu terbatas? Salah satunya adalah makhluk yang lain itu seperti burung, seperti harimau, kuda, anjing, kucing, itu tidak bekerja, tetapi hidup. Tetapi kalau manusia itu kerja dari jam 9 sampai jam 5 pagi, kebanyakan. Dan itu bertahun-tahun. Kalau tidak kerja nggak bisa hidup. Sekarang malah makin sulit. Supaya bisa hidup dengan baik dan nyaman, itu lebih sulit lagi. Harus sekolah tinggi, kalau perlu ke luar negeri, lalu harus kerja. Kerjanya luar biasa, supaya dapat pekerjaan yang bagus. Jadi sulit sekali itu, bisa dapat kerjaan bagus, bisa dapat gaji tinggi, itu sulit. Itu artinya untuk hidup itu makin sulit bagi yang namanya Homo sapien, manusia. Sementara yang lain yang enggak, itu dari dulu ya begitu-begitu saja, hidup saja, tidak kerja seperti kita, tapi bisa hidup. Dan tidak semakin sulit. Kalau semakin sulit itu yang membuat sulit manusia, yaitu ekosistemnya, lingkungannya dirusak. Kalau tidak mereka tidak sulit, tidak masalah. Burung-burung ya tetap bernyanyi-nyanyi, ya, tidak harus kerja keras seperti kita berhari-hari, bertahun-tahun. Lalu ada seorang yang mencoba mempertanyakan hal itu. Kenapa ya manusia ini yang pintar sekali itu malah hidupnya makin sulit? Harus kerja keras dari pagi sampai sore. Dan itu bertahun-tahun. Sampai pensiun. Kadang-kadang mau pensiun dini aja susah. Sementara makhluk lain nggak begitu. Maka kemudian dia memutuskan pergi ke suatu tempat, lalu membeli sebidang tanah, hidup dan bercocok tanam, hidup dengan apa yang dia tanam, bekerjanya ya bekerja menanam, menghasilkan makanan, lalu juga hidup sederhana, ternyata bisa. Dan dia bisa menikmati. Tetapi ada yang mengatakan bahwa orang ini justru aneh. Yang wajar itu yang kerja dari jam 9 sampai jam 5 itu, dan bertahun-tahun itu yang wajar. Zaman sekarang memang gitu. Yang hidup menyendiri itu tidak wajar. Nah, sekarang menjadi membingungkan mana yang wajar, mana yang tidak wajar. Yang wajar dianggap tidak wajar, yang tidak wajar dianggap wajar. Kami mentertawakan hal itu. Sambil mentertawakan diri sendiri tentunya. Sebetulnya yang wajar mana sih? Yang baik yang mana? Tidak sampai pada kesimpulan, tetapi paling tidak sebetulnya kehidupan yang seperti sekarang ini tidak harus begini dan tidak selalu seperti ini. Dulunya tidak begini. Yang namanya kerja dari jam pagi sampai sore itu baru sesudah ditemukannya mesin uap, revolusi industri di Inggris. Lalu muncul perusahaan-perusahaan. Nah, baru kemudian ada namanya kerja 9 to 5. Sebelumnya enggak. Bahkan sekarang pun banyak yang masyarakat tradisional tidak seperti itu. Enggak usah jauh-jauh, kita punya namanya suku Baduy. Di Baduy itu
Sekolah yang nggak ada, rumah sakit yang nggak ada, pasar tidak ada, penjara tidak ada. Ya baik-baik saja tuh. Tidak apa-apa itu. Tidak bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Kerjanya ya bercocok tanam gitu. Mata pencaharian. Bukan kerja dalam arti kapitalistik dari jam 9 sampai jam 5. Artinya tidak seperti ini selalu. Dulu tidak, bahkan beberapa sampai sekarang tetap tidak. Artinya kita itu bisa milih sebetulnya. Hanya masalahnya berani nggak dianggap wajar atau dianggap tidak wajar. Tapi yang wajar yang mana, yang tidak wajar yang mana. Karena menurut saya justru sistem kapitalis yang sekarang ini yang ternyata merusak alam. Dan menurut perhitungan sains, alam semesta kita ini kalau kerusakannya terus seperti ini, itu dalam waktu 100 tahun tidak bisa lagi dihuni. Menurut sains, menurut data. Jadi saya tidak mau mengatakan ini benar atau tidak, tapi menurut sains dan perhitungan saintifik, itu kalau kita seperti ini terus dalam waktu 100 tahun, yang bisa dihuni hanya kutub utara dan kutub selatan. Yang lainnya nggak bisa. Nah, apakah itu pinter? Karena ternyata makhluk yang paling pinter, Homo sapiens itu satu-satunya makhluk yang merusak rumahnya sendiri. Kalau burung-burung tidak, dia menjaga sarangnya, melindungi sarangnya gitu. Kalau manusia tidak, satu-satunya rumah bersama ya dirusak sendiri. Nggak masalah kalau dia rusak sendiri, tapi kemudian menyebabkan yang lain juga punah, itu loh masalahnya. Katanya pinter. Tapi memang dalam sejarah, Homo sapiens ini selalu menganggap dirinya terpisah dari yang lain. Dan yang lain dianggap pesaing. Maka dulu ada Homo yang lain selain Homo sapiens. Ada Neanderthal dan ada yang lain, tapi dihabisi semua oleh Homo sapiens itu. Karena dianggap pesaing, tidak bisa hidup bersama. Bahkan juga spesies lain yang bukan Homo pun juga banyak yang sudah punah sekarang ini. Jadi memang manusia yang pintar itu kadang-kadang tidak terlalu pintar. Dalam karikatur itu digambarkan ada seorang yang duduk di sebuah batang pohon, lalu yang dia menggergaji batang pohon itu tempat dia duduk, tapi yang digergaji adalah yang mepet dengan pokok pohon itu. Alah, kalau patah, ya dia yang jatuh. Tapi itu yang sedang dikerjakan oleh manusia Homo sapiens yang pintar itu. Lalu kami ketawa karena memang ya lucu sebetulnya, tapi diingatkan ya susah atau memang tidak bisa. Dan kalau memang seperti ini terus, menurut Bapak Suci dalam Laudato Si kita sudah diingatkan harus ada perubahan habitus cara hidup yang baru supaya bisa menyelamatkan bumi, rumah bersama, tapi tidak terjadi sesuatu yang sungguh-sungguh berubah. Lalu Bapak Suci Fransiskus menulis lagi Laudate Deum, agak lebih tegas, menggarisbawahi kemendesakan, kerusakan lingkungan, tapi juga tidak yakin bahwa ada perubahan yang berarti. Dan kalau menurut sains yang sungguh-sungguh berdasarkan perhitungan sains, bumi kita kalau seperti ini terus hanya bisa bertahan 100 tahun maksimum, bisa lebih cepat. Kalau menurut yang lain ya saya nggak ngerti, tapi ini menurut sains. Lalu kami kemudian mulai mentertawakan ya kepandaian Homo sapiens itu, kepandaian kita sendiri. Sampai-sampai sebenarnya kita tidak tahu mana yang sungguh baik, mana yang sungguh wajar, mana yang tidak wajar. Sebetulnya manusia ini ngerti atau tidak apa yang sungguh dia maui, yang sungguh-sungguh berkenan. Dan karena itu tidak heran kalau kemudian kehidupan ini mengarah pada kehancuran bumi ini. Karena kepandaian itu tadi, Homo sapiens itu. Maka kita perlu merefleksikan bersama. Paling tidak perlu mempertanyakan. Tidak semuanya itu seolah-olah sudah mesti seperti ini. Tidak. Hidup kita itu tidak harus seperti ini dalam arti
yang membawa pada kerusakan alam dan kerusakan sistem sosial, korupsi dan sebagainya, perang dan sebagainya. Tidak harus seperti itu. Ada kehidupan lain yang boleh kita pikirkan sebagai alternatif. Sehingga seolah-olah hidup itu bukan hanya satu jalur dan pasti seperti ini. Tidak. Kita perlu melihat dalam sejarah dan juga konteks yang lebih luas. Hidup itu lebih dari sekedar bekerja dalam arti kapitalistik seperti sekarang ini. Ada banyak pilihan. Apakah itu lebih baik atau tidak baik? Kita perlu mempertanyakan, merefleksikan bersama. Tidak otomatis saja. Karena efeknya juga banyak yang merusak kenyataannya. Bahkan sekarang ini kehidupan manusia makin susah untuk bisa bekerja. Kalau dulu itu cukup sekolah SMA atau sederajat STM, wah sekarang S1 aja nggak cukup. S2 saja masih banyak yang harus menjadi saingan. Harusnya S2 luar negeri atau kalau perlu S3. Malah makin sulit itu hidup itu. Nah, sistem itu yang perlu kita renungkan bersama. Sebagai Homo sapien yang paling pintar itu, bisakah kita menemukan sebuah cara hidup yang membahagiakan bersama demi kebaikan bersama dan lebih adil, lebih sederhana, lebih berlimpah-limpah dan tidak hanya mengutamakan diri sendiri atau kelompoknya dan tidak menganggap yang lain sebagai pesaing, tetapi saudara satu di dalam Tuhan. Mestinya bisa. Tuhan sendiri berdoa supaya kita semua menjadi satu. Sehingga dunia tahu bahwa kita itu murid Tuhan, seperti Bapa dan Putra adalah satu. Karena itu tidak ada pesaing, karena kita satu, saudara. Dan mestinya berusaha supaya hidup bersama ini menjadi lebih baik. Terutama tidak merusak rumah bersama, satu-satunya tempat tinggal yang kita punya. Mudah-mudahan kepandaian Homo sapien itu sungguh-sungguh bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Dan kita bisa menempuh sebuah jalan kehidupan yang lain. Paling tidak mencoba menemukan kehidupan yang seimbang, yang lebih peduli satu sama lain, lebih memperhitungkan semesta, dan tidak egoistik, yang pada ujungnya justru hanya menghancurkan bumi ini dan kita semua. Maka mari kita mencoba merenungkan hidup kita secara lebih luas, supaya kita mempunyai pilihan-pilihan dalam kehidupan ini, pilihan yang baik, bukan hanya mengikuti saja arus yang ada, seolah-olah itu yang wajar begitu, dan satu-satunya kehidupan. Kita percaya kalau kita sungguh bekerja, merefleksikan bersama dengan Tuhan, kita akan menemukan cara hidup yang lebih ramah lingkungan, lebih baik, lebih adil, lebih penuh kasih, lebih penuh syukur dan sukacita. Jadi, saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.